Baiklah para sahabat sekalian, hari ini kembali saya bersama Teh Irma Rifs, seorang sifu atau, guru Tai Chi dan juga sekarang ini selain Tai Chi, Qigong ya, Qigong kalau biasa kita, sering, dengar. Ya, Teh Irma selamat pagi ya, terima kasih nih sudah kembali. Selamat pagi Kang Am, seneng, terima kasih saya diundang lagi nih. Ya, tempo hari kan Teh Irma di Virginia ya, saya udah Iya, kembali di Jakarta ya. iya ini studio Ya. baru nih Am. Oh, oke, oke, dan tetap Berubah. sebagai Sifu ya untuk Tai Chi dan Qigong ya. Tuh, saya Nah, masih mengajar Tai Chi dan juga mengajar Qigong atau oke, Qigong baik. di Jakarta sini. Mhm, mhm. Nah, Teh Irma kita, lanjut dari perbincangan sebelumnya atau bincang-bincang sebelumnya ya, mengenai Tai Chi Qigong ini. Nah kebetulan sebelumnya kita membahas banyak tentang Tai Chi, nah kita mungkin Betul. penekanannya sekarang ke Qigong. Nah Teh Irma gimana nih membahas atau menjelaskan tentang, Qigong ini? Oke, ya kita udah dua kali ya, Am, kita Ya, ngobrol tentang Tai Chi. Sekarang aku mau kita ngobrol-ngobrol tentang Qigong atau sama aja sih sama Qigong. Di mhm, Indonesia sini atau di arah timur belahan dunia sini, orang lebih familiar sama kata Qigong. Tapi kalau di Barat, ya saya dari Amerika, dan juga banyak dari Australia, Inggris, ya itu Barat atau bukan. Tapi mereka mengenalnya sebagai Qigong. Sama aja sih, sama aja artinya. Kita masuk ke artinya, kalau secara utuh, Qigong itu artinya energy work atau eh, kerja energi. Energi yang kita maksud di sini adalah unsur kehidupan ya, Am ya. Jadi eh, itu kata-kata Qigong atau Qigong artinya. Kalau kita pisah-pisah terjemahannya, Qi itu energi, ya, unsur kehidupan, oksigen, peredaran darah yang nggak begitu kelihatan itu kan termasuk Qi. Menurut yang saya pelajari ya. baik. Uh, dan Gong arti katanya terjemahannya adalah work atau kultivasi. Mhm, Jadi kalau kita semua manusia punya energi dong ya, udah pasti ya. Kalau mhm, kita hidup kita ada energi. Tapi energi ini kalau ditaruh begitu aja, ya udah dia jadi apa adanya. Tapi kalau kita ingin membuat kita lebih sehat, lebih damai, lebih nyaman kehidupannya, kita harus bekerja untuk itu. Gitu. Jadi, nah the gong adalah kerjanya. Jadi mhm, kita melatih si energi itu untuk menjadi sesuatu yang lebih dari meningkatkan potensinya lah oke, masuk dalam kehidupan kita. Itu secara cepat cerita mengenai apa sih Qigong. baik. Itu bagaimana asalnya ya, Qigong ini, Teh Irma? Ya, sedikit sedikit kita lihat ngintip ke belakang berarti ada sejarah di sini ya. Mhm, Uh, Qigong itu tentunya udah pada bisa nebak semuanya. mhm, Dia berasal dari uh, Tiongkok ya. baik, Dan Tiongkoknya Tiongkok kuno, bukan yang sekarang-sekarang ini udah dari ribuan tahun lalu. Nah, mungkin ribuan tahun lalu the word ya gongnya itu sudah diciptakan. mhm, Jadi banyak tabib-tabib atau guru-guru ya master daripada Dawes ya itu udah mengajarkan Qigong tapi mungkin belum dirangkum namanya menjadi Qigong atau Qigong mhm, ya tapi ajarannya udah tuh menurut baik, eh, suatu murid yang menceritakan ada master namanya saya boleh ngintip ya saya oke, takut salah soalnya mhm, eh, namanya itu
Susun ya, Oke, Sun itu masternya ya. baik, Jadi muridnya beliau ini bercerita bahwa dalam waktu diajarin udah ada teks mengenai pelajaran ini yang kemudian hari dipanggil Ciko. Jadi mulainya dari situ. Dan kalau kita tahu sejarahnya Tiongkok kuno dulu itu mereka kan masyarakatnya agraris ya Kang Am ya. betul. Jadi eh, mereka itu mempelajari qi dan kerjanya energi ini berdasarkan penglihatan, perasaan dan experience mereka, pengalaman mereka di agraria. Nah, jadi Oke. waktu mereka menanam secara filosofinya mereka bilang kalau kita punya benih, katakanlah benih padi ya, terus kita taruh aja apa dia jadi beras, enggak kan gitu. Jadi, nah mereka itu melihat kerja energi seperti benih yang kita mesti cari dulu lahannya, kita olah lahannya, kita semai benihnya, lalu kita lihat dia hidup sebagai tanaman padi, lalu nantinya waktu panen kita dapat beras itu untuk nutrisi kita. Gitu. Jadi siklus daripada pemikiran simple orang agraris pada saat itu mereka jadikan pedoman dalam bekerja, mengerjakan energi mereka secara yang namanya cikung itu tadi. Gitu. Baik. Itu dari segi masyarakat yang agraris. Lalu kalau kita boleh terusin sedikit ya, Iya, lalu silakan. dari situ dengan pedoman itu di Cina dulu kan ya banyak tabib gitu ya atau Baik. syaman ya. Jadi dalam mengobati orang kita mulai apa namanya menoleh kepada apa aja sih ini cikung ya. Jadi itu salah satunya pengobatan. Nanti saya masuk ke analogi. Tapi pengobatan itu si shaman itu bergerak menarikan. Terima, suaranya nggak ada ya, hilang ya? Sorry, Oke. ada somehow ada telepon masuk. Oh, Jadi oke, baik. kembali lagi ya. Jadi itu tadi si pengobat tabib itu menarikan gerakan-gerakan Qigong untuk supaya menyatukan energi dengan pasien, dan kalau pasien melakukan atau mengikutinya itu adalah bertujuan untuk penyembuhan. Itu dulu ya. Jadi ada tari-tari yang biasanya diambil dari binatang ya, perilaku binatang ataupun alam semesta. Begitu pula para warriors, para apa ya, pejuang tuh ya, dulu kan perang sana sini zaman dulu kan kerjaannya nggak ada kerjaan lain kecuali perang gitu ya. Jadi the warriors juga begitu, belajar mengcultivate, mengaktifkan chi mereka untuk strategi-strategi perkelahian mereka gitu ya. Jadi itu dipakai zaman dulu, itu dipakai oleh baik pengobatan maupun para warriors yang ada di daratan Cina itu. Nah, timbullah klasik-klasik Qigong, gerakan-gerakan Qigong atau tarian Qigong, yaitu seperti Wu Jin Si itu Five Animals Frolic, ada Five Elements, ada Ba Duan Jin, yaitu Eight Pieces of Brocade, itu yang terkenal dari gerakan-gerakan klasik Qigong. Itu Kang Am, itu sejarah apa sih, bagaimana sih terjadinya sampai adanya saat ini. Gitu. Ya, Teh, secara praktek ini ya, penekanan dari Qigong ini apakah ke nafas dan gerak, atau mana yang dititik beratkan gitu ya di dalam praktek Qigong? Ya, jadi in short
Saya mau mundur sedikit aja ya, saya mau analogi bahwa supaya kita nggak ketelingsut, kita ngomongin Qigong yang mana nih, gitu ya. Oh, itu Karena ada ragamnya juga Qigong ya? Qigong atau Qigong itu sebetulnya kalau saya ambil analogi silsilah keluarga atau tadi kita sedikit bilang secara payung. Kadang-kadang saya ambil analogi payung juga. Jadi payung umbrella itu nenek moyangnya atasnya itu namanya Qigong ini, ya. Hmm. Bawahnya kaki-kaki payung atau anak-anak dari silsilah keluarganya itu ada satu keluarga yang namanya TCM, Traditional Chinese Medicine. Di bawahnya itu ada akupunktur, ada jamu-jamuan Cina, ada refleksologi, ada pijat gitu dan lain sebagainya. Yang khusus konsentrasi untuk pengobatan. Ada qigong atau qigong healing juga. Itu kalau yang tahu Reiki mirip banget karena saya juga belajar Reiki, itu mirip sekali. Jadi approach-nya dari energi. Okay? Lalu ada satu lagi anak atau kaki payung yang namanya TCMA, Traditional Chinese Martial Arts. Nah, di situ ada Kung Fu, ada Tai Chi. Nah, jadi kalau mau lihat Qigong bagaimana hubungannya sama Tai Chi, ya dia anaknya si hierarki Qigong besar itu tadi. Tai Chi ada Baguazhang, ada macam-macam yang lainnya, Wushu ya. Lalu ada lagi traditional Chinese exercise. Itu yang antara lain Qigong exercise atau Qigong exercise. Itu kita bersenamnya lah. Senam. Oke, jadi di bawah Qigong sebagai payung tuh ada Qigong senam gitu ya? Qigong senam ada, Qigong medicine atau healing ada. Oke. Gitu. Nah, Baik. berdasarkan dari cerita itu atau pengertian itu, kita mungkin akan menceritakan yang saya ajarkan di kelas adalah Qigong exercise. Tapi tidak bisa nggak terkait sama medicine tadi dan martial art tadi, karena kan dipakainya awal-awalnya dulu gerakannya ini dipakai oleh si tabib sama si warrior kan awalnya dulu. Jadi itu nggak terpisahkan. Gerakannya luas, artinya pelan, seperti Tai Chi, ya gerakannya pelan. Dan tapi bukan berarti lemah ya. Berarti gemulai lalu nggak ada tenaganya. Itu dia cukup bikin kita kuat. Jadi begitu gerakannya tentunya info pernafasan. Karena pernafasan kan is the chi ya. Oksigennya itu adalah pengolahan daripada chi tadi. Gitu Kang A. Baik. Jadi, nah ini Teh secara ini spesifik ya, kalau kita memisahkan Qigong terus kemudian Tai Chi, di mana sih letak perbedaan mendasarnya? Oke, perbedaan mendasarnya secara cepat dan gamblang aja. Tadi ingat bahwa Qigong exercise senam adalah anak dari traditional Chinese exercise. Sedangkan Tai Chi adalah anak dari traditional Chinese martial art. Jadi si Tai Chi ini itu saudaranya Kung Fu. Kalau Kung Fu itu hardcore-nya, Tai Chi itu softcore-nya kan ya. Jadi untuk mengindikan fokus segala macam. Jadi di situ kalau dilihat signifikan bedanya adalah Tai Chi dasarnya adalah martial arts seperti yang kita obrolin dulu. Jadi gerakan Tai Chi itu harus ada aplikasinya. Jadi kalau dia begini, itu dia
apa aplikasinya Mhm. dalam bela diri. Mhm. Dan tidak selalu harus keras. Bela diri itu apalagi Tai Chi percaya kepada soft ya, Mhm. rather than pakai force tapi Mhm. pakai chi tadi itu ya. Mhm. Mhm. Jadi gitu, itu Tai Chi. Nah, Mhm. kalau Qigong tentu ada unsur Tai Chi-nya, tapi dia tidak mengkhususkan kepada martial art, tapi dia mengkhususkan kepada meridian. Hmm. Jadi spot-spot meridian, apakah itu liver and gallbladder, apakah itu Hmm. kidney and bladders, ginjal dan maaf ya Hmm. suka bahasa Inggrisnya aja nih. Hmm. Jadi Oke. ada untuk paru-paru, ada untuk Hmm. jantung. Itu setiap gerakan itu terkaitnya ke situ yang juga merepresentatifkan musim. Mhm. Selain itu juga emosi. Jadi semua Hmm. itu ada di five elements itu tadi. Ya, Mhm. karena di musim ini emosinya begitu. Kalau dia gagal mengkultivasikan chi di musim winter umpamanya, gitu Mhm. biasanya yang terkena kidney sama bladder, gitu ya. Jadi ada lingkungan itu. Gerakan-gerakannya disesuaikan untuk kebutuhan itu. Mhm. Mhm. Nah, ini Gitu. saya lihat Tai Chi juga sekarang lebih digunakan ya untuk kepentingan kesehatan Iya, daripada pasti. untuk bela diri. Nah, Iya, Ciko itu juga sama kan, lebih banyak betul, diserang ini ke kesehatan. betul, betul, Kang Am. Tapi kan tadi pertanyaannya yang mendasar apa? Oke, Jadi ya, ya. walaupun Tai Chi itu sekarang kita pakai untuk kesehatan, Mhm. oke aja. Emang kalau orang mau bela diri, kalau dia sakit dia bisa bela dirinya, Mhm. enggak kan? Mhm. Mhm. Dia harus sehat dulu kan? Mhm. Gitu ya. Jadi tentu nomor satu kiblatnya adalah kesehatan. Mhm. Tapi Mhm. kalau menurut saya ya Kak, ya Tai Mhm. Chi tetap dia adalah dari turunan yang martial arts. Ya, Jadi semula ya martial ya, art. gerakan-gerakannya ada Mhm. aplikasinya. Apakah aplikasi itu mau dipakai saat ini untuk berantem? Ya mungkin enggak, Mhm. udah ada pistol, udah Mhm. segala macam. Ya udah ada Mhm. senjata, ada machine gun malah gitu ya. Mhm. Mhm. Jadi tentunya mungkin enggak, tapi tetap aja. Dan bedanya Tai Chi itu kan dia eh, turun dari keluarga-keluarga tertentu Mhm. yang mempunyai jenis gerakannya sendiri khasnya. Mhm. Tetap tetap dasarnya adalah martial art, tapi Mhm. kombinasi koreografinya itu eh, tiap keluarga kayak kita di sini nari deh, nari Mhm. pada dasarnya itu tarian, tapi tarian Bali sama tarian Sunda sama Mhm. tarian Sumatera lain berdasarkan Mhm. provinsi. Kalau di Tai Chi kan berdasarkan keluarga. Jadi Mhm. kita mau ikut apa? Chen, kita mau Cen. ikut apa? Yang, kita Mhm. mau ikut Sun, Wu, itu Mhm. ya. Mhm. Ya. Mhm. Jadi Oke. seperti itu. Mhm. Eh, pada dasarnya semuanya untuk kesehatan. TCM Mhm. untuk kesehatan, martial art untuk kesehatan, ya. Cuman Mhm. dasar-dasarnya itu majunya lain. TCM fully ke Mhm. energi Mhm. meridian. Mhm. Kalau Qigong exercise kan dia digerakkan. Mhm. Mhm. Kalau TCM tadi belum tentu kita bersenam ria, belum tentu ya kita bisa Mhm. hanya begitu aja, kita masukkan Mhm. energi, kita balancing energinya itu dari Mhm. TCM tadi, dari medicine. Mhm. Tapi kalau di Qigong yang exercise kita harus setengah meditasi, ada meditasinya juga tuh Mhm. di Qigong exercise. Mhm. Itu Kak. Nah, ya, saya tahu dulu Teh Irma belajar Tai Chi di China ya. Ya, Nah, betul. itu Tai Chi yang dipelajari di sana ya.
Saya bukan belajar Tai Chi di Cina. Saya belajar untuk mengajar Ya, Tai Chi. belajar mengajar ya. Tai Chi Untuk tadi kan? mengajar. Betul. Tapi dalam konsep belajar untuk mengajar Tai Chi, kita punya kurikulum meditasi dan Qigong. Itu harus. Oh, oke. Jadi ada dipelajari waktu di Cina Ada, sana. ada ya. Oh, oke. Jadi, Termasuk, termasuk kita mhm, nggak bisa mengajar Tai Chi tanpa kita tahu Qigong. Kan ingat tadi bahwa Qigong itu uh, mhm, mother-nya ya, artinya mhm, mhm. Oh, oke. atasnya. Jadi Ya. referensi pembahasan Qigong yang tadi disampaikan Teh Irma itu dari di Cina itu ya, dipahami kemudian seperti tadi dijelaskan. Iya, itu Oke. itu salah satu kurikulum waktu saya ingin belajar mengajar Tai Chi, Mhm, ya. mhm, Tapi kalau belajar Qigong sendiri, karena saya eh, juga kan sebetulnya medical massage ya, dulu belajarnya mhm, 20 tahun yang lalu nih. mhm, mhm, Jadi di situ saya pun belajar Qigong secara traditional Chinese medicine. mhm, mhm. Makanya saya tadi tangannya udah mantep aja begitu tuh. Itu eh, itu adalah Qigong healing saya yang saya pelajari Hmm, sebelum saya mempelajari atau menggerakkan sebagai exercise. mhm, mhm. Nah Itu. ini Teh Irma, ini banyak sekali ragam aliran tentang Tai Chi dan kemudian juga Qigong atau Qigong. Termasuk juga beragam pendapat ya pada saat ditanyakan perbedaan dan apa itu Ya, Qigong gitu kan ya. Jadi ya, saya melihat ini ada keberagaman di dalam bagaimana para guru Qigong itu memandang Qigong itu sendiri gitu kan ya. ya, Nah, nanti gini aja Teh Irma, coba kita lihat ini praktek cikung nih yang biasa Teh Irma ajarkan gitu ya, sehingga kita nanti bisa lihat karena sebelumnya kan kita juga sudah melihat nih praktek Tai Chi yang Teh ya, Irma juga sempat peragakan gitu ya. Apa kita ya, lihat aja prakteknya Teh ya. Irma? Kebetulan saya nggak siapin videonya, tapi mungkin saya bergerak sebentar. Oh iya ya, Tapi, di praktek tapi langsung. sebelumnya saya ingin menjawab bahwa saya respect eh, Mhm, guru-guru lain, mhm, mhm, apalagi master-master lain mhm, yang melihat Qigong dari berbagai kacamata. mhm, Ya, mhm, begitu juga Tai Chi. Saya mhm, selalu makanya saya selipkan itu yang saya pelajari, mhm, itu yang mhm. saya tahu. Saya nggak bisa Oke. keluar daripada garis atau jembatan yang saya Mhm. tahu. Kan? Oke. Saya juga belajar dengan master-master lain yang mungkin saya belum pernah ketemu Mhm. orangnya sendiri, tapi saya Mhm. secara online. Ya, itu Mhm. ada Mhm. beberapa. Saya pun dapat certification Qigong ya untuk Mhm. Baduan Jin, untuk I Jin Jing, Mhm. uh, itu dari seorang master yang saya ikutnya online karena dia jauh ya. Mhm. Terus ada satu master yang mungkin dia cukup terkenal di Shaolin, kebetulan posisinya sih di Jerman dia, namanya Oh. Shi Hengyi ya, itu Mhm. master saya juga. Walaupun Mhm. kita nggak pernah berjumpa uh, muka, tapi sering masuk diskusi atau ikut Mhm. kelas-kelas online-nya. Mhm. Sehingga saya juga dapat dari ilmu-ilmu banyak sekali dari Mhm. beliau-beliau ini. Mhm. Oke, jadi sekarang Baik. sedikit gerakan Mhm. Qigong. Tikung, iya. Qigong itu di kelas saya nih ya, lagi-lagi ini saya di kelas saya. Dan saya lagi-lagi saya respect sama siapapun yang mengajar Qigong bukan seperti ini. Ya, Mhm. jadi uh, sambil duduk, jadi kan banyak juga yang dibutuhkan oleh para lansia ya Kang Am ya. Jadi Mhm. mereka itu biasanya kakinya belum kuat Baik. atau lepas daripada kuat, jadi sebaiknya duduk. Jadi waktu kita duduk, tentunya kita mengolah nafas. Ya, inhale, ini dantian breathing, yang perutnya dikembungin, hold,
and exhale. Dan ini beberapa kali, karena waktu kita nggak cukup, jadi saya cuma bilang aja. Dicontohkan saja, betul. Contohkan saja. Lalu kita ambil Baduan Jin. Awalnya dari Baduan Jin adalah Baduan Jin itu apa? Klasik Qigong, Qigong klasik dari Shaolin, yang artinya 8 pieces of brocades. Ya, 8 pieces of brocade. 8 lembar brokat. Brokat itu suatu bahan baju yang biasa di sini suka dibikin kebaya. Itu cantik, tapi sebetulnya kalau dulu ya, nggak tahu sekarang, itu kuat sekali. Dulu brokat itu kalau udah lama, walaupun dia mahal, tapi bisa dipakai buat nyaring kelapa untuk bikin santan, umpamanya gitu ya. Jadi di klasik Qigong ada yang namanya 8 pieces of brocade. Tiba-tiba itu yang keluar di saya. Ada 5 elements juga. Oke, jadi yang pertama dari Qigong saya kan biasanya greetings dulu ya. Itu nafas tentunya, lalu kita greetings. Lalu biasanya kalau di kelas saya kita mulai dengan hugging the chi ball. Kita kumpulin the chi dari surrounding kita hug di sini. Ini semuanya ada di dantian, ya, storage. Lalu nomor 1 daripada Baduan Jin adalah reaching up to heaven. Jadi kita buka tangan kita, lalu kita reaching up to heaven, angkat ke atas. Ini olahraganya. Ini semua ketarik nih, walaupun duduk bagian atas upper extremities kita bisa lihat kan. Di atas meditasinya sambil kita nahan stretch ini, meditasinya kita bisa berterima kasih kepada Sang Pencipta. Kita bisa bayangkan langit, bintang, bulan, ya tergantung jamnya apa dan bagaimana kondisi suasana itu. Ya, yang pasti kita selalu bisa berterima kasih pada Sang Pencipta. Lalu circle out, hug the chi ball. Nah, yang kedua dari Baduan Jin, mungkin saya berdiri sebentar. Ya, silakan. Ya. Yang kedua dari Baduan Jin adalah drawing the bow, itu warrior. Jadi kita buka, ya, ini kita stance kita, duduk sebisanya tentunya, ya. Kalau yang jago atletik mau bisa ke bawah sekali, saya tidak. Jadi kita hugging the chi ball, lalu kita cross, ya, lalu kita tarik the bow, busur panah, dan kita duduk di kaki kiri, kita arahkan panah kita ke arah kanan, ya, sambil kita nafas, tahan posisi ini. Jadi olahraganya adalah di sini, ya, kaki, perut, nafas yang tenang, walaupun sambil nahan, lalu kita shoot the arrow and hug the chi. Itu contoh dari gerakan kedua dari badan. Gerakan ketiga, keempat, itu separating heaven and earth. Tentunya kita bisa lihat ke atas dan ke bawah. Satunya stretching ke atas, lainnya tekan ke bawah. Lalu kita ada big bear turn. Ingat bahwa ada animal involved di situ. Semua ini terkait juga seperti reaching up to heaven. Itu adalah untuk kita punya sanjiao. Sanjiao itu adalah hypothalamus yang mengatur temperatur di badan kita. Kalau kita panas berarti kita sakit kan? Kalau kita dingin, either meninggal atau juga nggak sehat, gitu kan ya? Jadi itu tadi contohnya. Jadi suatu gerakan terkait pada apa yang terjadi di meridian bisa dikaitkan dengan emosi dan musik. Teh, di dalam praktek Tai Chi itu kan juga dikenal
satu tempat di dalam tubuh kita yang disebut sebagai minmeng. Yes, Itu juga dilakukan, iya, ada upaya yes, penguatan katanya ya untuk yes, minmeng itu. iya, betul. Saya kemarin, jadi mungkin di Baduan Jin juga ada ya kita eh, Hmm. waktu kita mengerjakan yang nomor 7 kalau nggak salah, Hmm. itu touching the sky and pressing the earth, ya. Hmm. Itu kita dari atas touching the sky, terus kita ke Hmm. bawah, lalu kita Hmm. ke belakangin tangan kita on the mainland di Oh. door of life, ya kan? Hmm. Hmm. Ini adalah the door of life. Hmm. Uh, Areanya di sekitar sacrum, ya. Hmm. Itu terus kita tap, we knock on the door of life. Hmm. Lalu kita ke bawah turun dan kita press di earth. Hmm. Itu juga ada di Eight Pieces of Brocades. Dan Ya. kita pakai. Dan kalau qigong itu selain yang klasik, Hmm. kita bisa juga, jadi banyak sekali guru-guru qigong yang uh, mengkoreograf, termasuk saya, Hmm. koreograf sendiri Hmm. gerakan-gerakan untuk spesifik disorder, umpamanya uh, menurunkan kadar gula, Hmm. umpamanya frozen shoulder, ya. Hmm. Karena background saya juga medical massage tadi, jadi saya berani Hmm. ya, kita Hmm. kaitkan semua ilmu yang saya dapat, tai chi, apa Hmm. semuanya itu Hmm. ke dalam suatu koreografi saya, Hmm. buatan saya untuk audiens saya, untuk murid saya. Hmm. Hmm. Ya, jadi setiap guru itu memang memiliki ciri khasnya masing-masing ya, termasuk Betul. Kalau qigong itu orientasi, betul. aspirasi, dan kreativitas mereka ya. Itu yang pada akhirnya ada sedikit gaya-gaya yang berbeda ya satu Yes. sama lain. Ya, Oke. ya. Tapi pada dasarnya harusnya ya sama ya. Hmm. Jadi kalau kita Hmm. bilang kita mengerjakan qigong, itu Hmm. harus ada orientasi kepada meridian, kepada Hmm. organ tubuh, kepada musim atau nature, ya, atau binatang gitu. Jadi itu biasanya lingkungnya di situ. Hmm. Ya, jadi walaupun untuk ya itu tadi ya, umpamanya untuk diabetes umpamanya ya, Hmm. Hmm. diabetes itu kan nanti kita konsentrasinya kepada pankreas, Hmm. peredaran darah gitu kan, ya. Hmm. Hmm. Eh, Gerakan-gerakannya kita lebih konsentrasi ke situ. Biasanya kalau habis Lebaran, murid-muridku tak tempa dengan eh, menurunkan kadar gula. Terkadang. Iya, iya, iya. Dan kalau lagi puasa, murid-muridku itu lebih banyak kita nggak terlalu energetik di olahraga-raga, tapi Mhm. memasukkan energi di dalam. Jadi Hmm. pernapasannya kuat, meditasinya. Hmm. Ya. Teh, secara ini bicara gerakan ya, atau jurus, ada berapa banyak itu yang biasa diajarkan di perguruan teteh atau di tempat teteh mengajar? Itu eh, paling banyak ya, yang paling banyak mungkin 20 gerakan, itu pun kalau kita lagi mau performance atau saya lagi mau Hmm. performance. Jadi biar terasa banyak ya. Tapi Hmm. pada dasarnya biasanya saya ikutin dengan I Ching Ching. I Ching Hmm. Ching itu ada 12 gerakan. Hmm. Jadi dan apa namanya? Principal meridian juga Hmm. ada 12 Hmm. principal meridian. Jadi Hmm. 12 adalah angka yang paling banyak. Biasanya yang paling sedikit adalah 5 dari five elements, ya, Hmm. five animal frolics, atau Hmm. 5 yang saya bikin sendiri. Karena Hmm. uh, karena sebetulnya gitu, kalau kita bikin 5
repetitionnya, repeatnya, pengulangannya yang kita tambah. Bisa Hmm. begitu, ya Mhm. kan? Kalau umpamanya 12, ya semuanya paling banyak 2 kali, 2 kali, 2 kali. Yang Mhm. sekali coba-coba, yang sekali udah tahu. Sekali coba-coba, sekali. Baik. Dan durasinya berapa lama setiap kali latihan itu? Kalau kelas saya 1 jam. 1 jam ya. Apakah dilakukan kemudian tiap hari latihan secara Eh, mandiri baiknya atau? begitu. Ya kan sekarang kita kembali lagi apa arti kata Qigong itu tadi ya. Hmm. Jadi kalau umpamanya kita punya bibit, kita cuman cokrek-cokrek seminggu sekali, ya Mhm. jadinya apa gitu kan. Mhm. Tapi kalau kita kerjakan setiap hari, kita hidupkan setiap hari, ya tentunya lebih Mhm. benefit, lebih menguntungkan untuk Mhm. kesehatan secara utuh, Mhm. bukan saja raga, tapi jiwa, karena kan gerakannya pelan tahu Tai Chi kan ya, jadi kita harus mengolah, sedangkan kehidupan hari-hari cepat semuanya Ya, ada target, semuanya ada tuntutannya. Ini ya, harus betul. selesai kapan? Aku harus ketemu Aam hari Jumat jam sekian, Mhm. gitu kan? Mhm. Jadi Iya. sebelumnya harus dipersiapkan. Ini Mhm. kehidupan ada. Oke, kita kembali setiap Mhm. minggu, lalu setiap hari diulangi eh, Mhm. semuanya itu. Ambillah 1 jam setiap hari. Mhm. Baik. Then you will live happily ever after katanya. Baik, Teh, kita lanjut bincang-bincang kita ya. Saya lebih tertarik nanti ke praktek ya. Ya, Terima kasih nih untuk sesi hari ini, Teh Irma. berhubung Ya, saya yang hatur nuhun. Kita ketemu lagi insya Allah. Salam sehat, Teh Irma. insya Allah salam sehat Salam dan buat sehat. semua terima kasih. Eh, ya, mari.